Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Maryam diwantikan sebelum Nabi hijrah, bahkan sebelum sahabat-sahabat hijrah ke Habsyi. Itu diriwayatkan ketika sahabat hijrah ke Habsyi membacakan surat Maryam, Raja Habsyi itu sampai menangis. Kemudian terus percaya pada kebenaran Al-Quran. Karena isinya itu tidak mudah diterima oleh akal, tapi betul-betul dengan keimanan. Kisah Maryam melahirkan anak laki-laki tanpa bapak. Kisah Zakaria yang sudah usia tua mempunyai anak. Kemudian juga kisah itu Nabi Ibrahim dengan sama. Jadi ini banyak kisah yang semuanya terkait dengan keimanan, terkait dengan akidah. Ya, kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
5 huruf hijaiyah, huruf kaf, ha, ya, ngain, so. Itu untuk menarik perhatian, untuk memfokuskan perhatian, karena betapa pentingnya isi dari wahyu Al-Quran. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakariya. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya yang bernama Zakaria. Jadi penjelasan tentang rahmat Tuhanmu yang diberikan kepada hambanya yang bernama Zakaria. Idza rabbahu nidaan qawiyya, yaitu ketika Zakaria berdoa, nada berdoa kepada Tuhannya nidaan qawiyya, doa dengan suara yang lembut, qawiyya, doa dengan suara yang halus. Qala rabbi inni banal ma'al minni. Zakaria berdoa, Rabbi ya Tuhanku, inni banal, sesungguhnya tulangku telah lemah, wastaqala ra'su, dan kepalaku telah ditumbuhi dengan syaiba, penuh dengan ubah. Ngapa istilahnya pakai ra'su? Kepala, bukan rambut. Ra'su syaiba, kepalaku telah berubah. Artinya ubahnya sudah total. Maka pakai istilah ra'su, kepala. Syaiba, seluruh rambutnya sudah berubah. Walam akum bitu'ai Rabbi sakiyya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau ya Tuhanku. Jadi Zakaria itu berdoa selalu mengatakan oleh Allah. Ini berdoa tetapi usianya sudah lanjut, rambutnya sudah berubah semua. Wa inni khiftul mawaliya miwarohi, sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku, sepeninggalku. Yang teruskan siapa? Yang teruskan tugas kenabian siapa? Yang melanjutkan tugas kerasulan siapa? Bahkan nanti merokati pengakiro, dan sedangkan istriku adalah seorang yang mengakiro, seorang yang mandul. Gimana? Zakaria sudah tua, sudah rambutnya sudah berubah semua, istrinya sudah tua juga, dan istrinya dalam keadaan akiro, dalam keadaan mandul. Jadi imro'ati akiro fadli ilatung kawaniyya, maka anugerahkanlah kepadaku dari sisi Engkau seorang putra. Jadi memohonnya itu dikaruniai seorang putra. Padahal Zakaria sudah tua, rambutnya sudah berubah semua, istrinya juga sudah tua. Kemudian istrinya akiro, mandul. Tapi Zakaria khawatir kalau nggak dikarunia seorang anak putra, nanti nggak ada yang meneruskan.
yang teruskan tugas kenabian, yang teruskan tugas kerasulan. Keempat, yarithuni wa yarithu min aliyaku, yang akan mewarisi aku dan oleh sebagian keluarga Yakub. Apa yang diwariskan oleh Zakaria? Zakaria nabi, seorang nabi, bukan melimpah harta. Zakaria seorang nabi yang hidupnya sangat sederhana. Kan Zakaria itu profesinya kerjanya sebagai tukang kayu. Dari keluarga biasa-biasa. Tapi dia dipilih oleh Allah jadi nabi, jadi rasul. Dia khawatir nanti yang mewarisi siapa? Bukan mewarisi hartanya karena tidak punya harta. Yang mewarisi tugas kenabian, yang mewarisi tugas kerasulan, yang mewarisi Zakaria, dan yang mewarisi sebagian dari keluarga Yakub. Keluarga Yakub itu asal usul mula dari Yahudi, dari Bani Israel. Itu Yakub dan keturunannya. Waja'alhu Rabbi radiyya, dan jadikanlah ia keturunan yang dia berdoa tadi, seorang laki-laki, ya Tuhanku, seorang yang Engkau radiyya ridhoi. Jadi memohon supaya dikaruniai seorang anak laki-laki yang akan mewarisi tugas kenabian dia dan dari tugas kenabian Yakub. Ya, itu seorang laki-laki yang radiyya, yang Engkau ridhoi. Nah, terus bagaimana doa Nabi Zakaria ini dikabulkan atau tidak? Berikutnya seperti apa? Kita baca berikutnya. Ya, ayat 7, kemudian berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu. Ya Zakaria, inna
Kemudian Allah memanggil Zakaria, ya Zakaria, hai Zakaria, inna nubassiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Sesungguhnya kami mengabarkan kepadamu akan diberikan seorang anak laki-laki, ya bi ghulamin ismuhu Yahya, akan diberikan anak laki-laki yang bernama Yahya. Jadi berarti doa Nabi Zakaria dikabulkan. Allah mengabulkan doa Zakaria akan diberikan anak laki-laki yang bernama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia. Nama Yahya itu belum pernah dijadikan nama sebelumnya. Jadi belum seorang pun yang senama dengannya. Jadi nama Yahya itu nama pertama yang diberikan Allah kepada putranya Zakaria. Putranya Zakaria diberi nama Yahya. Jadi yang kasih nama itu langsung Allah, bukan orang tuanya, bukan ibunya, bukan orang tuanya, tapi yang kasih nama Allah. Qala Rabbi anna yakunu li ghulam. Zakaria berkata, ya Tuhanku, ya Rabbi Tuhanku, anna yakunu li ghulam, bagaimana akan diberikan seorang anak laki-laki bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul. Wa kanat imraati aqil. Gimana jika seorang laki-laki, istriku itu seorang wanita yang mandul. Bapak balaku minal kibari itiya, dan aku sendiri adalah seorang yang sudah mencapai umur ngitiya, sangat tua. Ya sangat tua bisa jadi umurnya sudah di atas 60 tahun, bisa jadi enggak 2 tahun. Ngitiya, ya qala kadzalik, Tuhan berfirman kadzalik, ya demikianlah gitu. Ya memang ini harus diimani. Ya kata qala rabbuka wa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qabl. Hal itu ya bagi Allah itu mudah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu itu sebelumnya tidak ada sama sekali. Ya Allah menciptakan Nabi Adam dari tidak ada sama sekali, itu mudah. Allah menciptakan kamu Zakaria juga mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk mengkaruniakan kepadamu seorang anak laki-laki, walaupun umurmu sudah ngitiya, sudah sangat tua, walaupun istrimu seorang yang ngakiro, ya imro'ati akiro, istrinya sudah tua juga dan mandul, nggak masalah gitu. Kalau berikan ngolah kata dia demikianlah, itu bagi Allah itu mudah gitu. Allah sudah menciptakan kamu dari tidak ada juga mudah. Apa yang sulit bagi Allah tidak ada. Nah, kamu sebelumnya juga tidak ada. Allah menciptakan yang mudah itu. Qala rabbi ja'al li ayat. Zakaria mohon pada Allah. Ya. Lewat satu ayat. Qala tadi qala rabbi Wa alayya. wabat falak juga min qablu walau kami syaitan.
Zakaria mohon pada Allah, ya Tuhanku ya Allah, berilah kepadaku suatu tanda. Qala rabbi ij'alni ayat ya Allah. Kalau sebagai bukti bahwa doaku dikabulkan, Engkau mengabulkan doaku, diberi seorang laki yang berbiaya, berilah tanda. Tandanya apa? Qala ayatuka allatuka lima nasa talayalin samiyya. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat. Ya, samiyya, kamu sehat tetapi nggak bisa berbicara 3 malam. Itu sebagai tanda dikabulkan doanya. Jadi Nabi Zakaria berpuasa tidak bisa ngomong selama 3 malam. Fakoroja ala kaumi, maka Zakaria keluar dari mihrab, minal mihrab. Nabi Zakaria keluar kepada kaumnya dari mihrab. Fa'oha ilaihim, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, ya, ansabihu bukratan wa asyiyya, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. Nah, setelah dapat kepastian, bukti tanda bahwa dikabulkannya doanya, Nabi Zakaria tidak bisa ngomong selama 3 malam. Kemudian Zakaria keluar dari mihrabnya. Kemudian dia karena nggak bisa ngomong, memberi isyarat, memberikan isyarat kepada kaumnya supaya bertasbih di waktu pagi dan petang. Tasbih waktu pagi dan petang. Sebetulnya bertasbih itu semua waktu. Cuma biasanya saat-saat perubahan itu pagi dan petang. Maka ditekankan bertasbih pada waktu pagi dan petang. Coba ini kalau tidak betul-betul karena iman, itu betul-betul sulit dipercaya. Persoalannya kenapa kisah Zakaria ini Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Untuk apa kisah Nabi Zakaria yang mengadu pada Allah bahwa dia sudah keluar lama, sampai usia sudah sangat mandul, rambutnya sudah berubah semua, nggak dikaruniai seorang anak laki-laki. Istrinya juga sudah tua, kemudian mandul. Nabi Zakaria sangat khawatir, nanti yang meneruskan tugas kenabian siapa? Yang meneruskan tugas kerasulan siapa? Itu bedanya Nabi dengan kita. Kalau Nabi itu yang dipikirkan itu yang meneruskan tugas kenabian, tugas kerasulan. Tapi seringkali kita itu tidak begitu fokus memikirkan keturunan untuk meneruskan risalah, tidak meneruskan keimanannya, tidak meneruskan akidah. Seringkali cukup yang dari kecil di TK-nya pra-SD sudah dicarikan TK SD yang Islam, dicari yang paling bagus. SD-nya dicari SD yang Islam,
Islamnya Islam yang dipilih, yang bisa memurnikan akidahnya. SLTP-nya dipilihkan juga. SMA-nya SMA yang Islam lagi. Islamnya juga Islam yang bukan biasa-biasa. Islam yang termasuk pembaharu keluarga. Kuliahnya juga di perguruan tinggi Islam, bahkan perguruan tinggi Islam yang tertua di Indonesia. Tapi ternyata sepertinya sama sekali tidak mencukupi. Dari akidahnya tidak begitu kuat, karena akidah yang gak kuat tadi mengakibatkan ibadah itu malas. Yang menjadikan orang itu senang ibadah itu karena keimanan. Sedangkan keimanannya itu gak ditekankan. Pendidikan selama berapa tahun itu, dari lahir sampai tahun selesai sarjana, kira-kira 22 tahun. Pendidikan selama 22 tahun pendidikan formal, ternyata hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Tidak bisa menghasilkan apapun kalimat. Kenapa? Karena ibadahnya gak beres. Kenapa akidahnya gak beres? Kenapa ibadahnya gak beres? Karena akidahnya tidak kuat. Kenapa akidahnya gak kuat? Karena dari kecil sudah langsung masalah syariat, masalah fikih, langsung terkait dengan ibadah makhluk. Akidahnya belum ditanamkan. Padahal kalau Allah mendidik Nabi dan para sahabat itu selama 13 tahun itu khusus akidah dulu, khusus keimanan dulu. Nah sekarang itu keimanannya masih belum kuat, sudah langsung masalah ibadah makhluk. Kecil-kecil umur 4 tahun, 5 tahun sudah langsung manasik haji. Kenapa? Karena nanti bisa membanggakan orang tuanya, bisa untuk cerita ketika pertemuan dharma wanita. Untuk bahan cerita ketika pengajian. Anakku, cucuku sudah pintar pakai pakaian ikhram dulu. Jadi seperti pendidikan itu sekedar untuk bahan cerita, bangga-banggaan. Makanya sebetulnya kita itu bagian dari realitas seperti itu. Seharusnya masalah Quran sudah selesai ketika lulus SLTK, lulus SLTP. Seharusnya usia 15 tahun itu sudah paham Quran. Usia 15 tahun dari semenjak sekolah dasar 6 tahun sampai 12 tahun, 12 tahun sampai 15 tahun. Ternyata sampai usia 18 tahun lulus SLTK tidak fokus memahami Quran. Biasanya cuma suruh ngapal ayat-ayat, surat-surat, suruh menghafal. Apa yang dihafalkan nggak dipahami. Ternyata ketika kuliah diteruskan juga seperti itu. Ayat-ayat Quran nggak dipahami secara detail. Terus kemudian kerja. Setelah kerja, purna kerja, usia sudah 58 tahun, 60 tahun.
baru pernah kerja, pernah tugas. Bahkan ada yang pernah tugas sampai usia 65 tahun. Ada yang sampai 70 tahun sudah pensiun. Nah, yang tadi pernah tugas sih, jangan-jangan kedua dipanggil Allah. Terus kapan lewat Quran itu? Makanya kenapa kita itu lebih tertarik untuk yang usia-usia sudah usia emergensi, usia-usia sudah pernah tugas sampai nanti Allah memanggilnya. Itu saat yang paling menentukan nanti gimana di akhir hayat kita, nanti bagaimana ketika di alam kubur, nanti bagaimana ketika di yaumul ba'ats dibangkitkan kembali, bagaimana di akhir. Sudah usia 60 tahun, 62 tahun, yang dipikirkan masih bagaimana merintis usaha. Padahal dari usia SD itu sudah bekerja. Begitu saya 62 ketika ayo saya merintis bisnis. Nah terus merintis untuk akhiratnya kapan? Masih sibuk kesana kemarin ngurusi bisnis. Terus nanti kalau di tengah-tengah bisnis itu sewaktu-waktu kalau kembali belum menyiapkan untuk akhiratnya, terus gimana di akhiratnya? Ya ini yang hampir setiap hari mendengar berita radio. Ada kawan dekat, ada kawan dekat sekali dipanggil Allah, belum sempat membaca Quran sekarang tuntas. Tapi adanya orang biasa-biasa saja, tidak merasa kurang apapun. Kebiasaan pengajian pada umumnya diteruskan terus, tidak fokus pada Quran. Kira-kira sampai berapa lama lagi sehingga ada perubahan pada orang Islam? Tiap hari sibuk gitu, itu jadi teringat. Kenapa orang-orang Jepang itu ketika jam kerjanya dikurangi saja, itu merasa hidupnya tidak berguna, kemudian bunuh diri. Misalnya kerja di pabrik, karena ekonomi sedang lesu, dunia sedang mengalami krisis, penjualannya menurun, supaya tidak overproduksi, maka jam kerjanya dikurangi. Biasanya kerja sampai jam 10 malam, tapi ini produksinya numpuk, gudangnya penuh semua, ya, penjualannya berkurang. Nah, kebijakan dari perusahaan ini dikurangi jam kerjanya. Biasanya sampai jam 10 malam, ya itu dikurangi kerjanya sampai jam 6 sore, sampai jam 18. Merasa malu apa? Menganggap sudah tidak digunakan lagi oleh perusahaan, dianggap orang yang tidak terhormat lagi. Kenapa? Karena orangnya memang gila kerja, hidup ini kerja melulu. Suatu ketika saya ketemu anak muda, ini pas ketemu kegiatan di Islam itu, tak tanya dari mana, dari Jawa Barat
Gimana ceritanya kok bisa di Jepang? Pak dulu waktu kecil cita-cita pokoknya sampai lulus SMA mengumpulkan uang, yang penting bisa sampai ke Jepang. Yang penting bisa sampai ke Jepang. Terus gimana? Ya sudah pokoknya ngabung apa punyanya. Yang penting bisa beli tiket penerbangan sampai ke Jepang. Terus sampai Jepang gimana? Cari pekerjaan yang orang pada umumnya tidak bekerja. Apa itu? Kerja yang shiftnya malam hari, dari malam sampai pagi. Kerja apa? Kerja ya itu di pabrik ada kerja itu kan. Itu belajar satu malam suntuk itu tidak bisa duduk sama sekali. Semenjak ini terus begitu. Katanya apa? Itu malam sakitnya apa? Sehari, 2 hari, sebelum 2 minggu sampai 3 bulan itu kalau rasanya badan itu sakitnya. Tapi karena dia masih umurnya ya 19 tahun, 20 tahun juga kita dengan usia kita orang mampu bertahan. Gak mampu bertahan kerja, pokoknya saya kerja yang paling reposo malam hari sampai pagi. Bisa bertahan satu, kemudian hasil kerjanya ditabung sama belajar bahasa Jepang. Jadi langsung misalnya butuhnya pas malam hari, ya dia ngomongnya dengan bahasa Jepang. Gak ada ngomong Sunda di sana, gak ada ngomong Jawa, ngomongnya Jepang. Yang ternyata setelah berapa tahun dia pintar bahasa Jepang, kemudian punya modal daftar kuliah. Setelah daftar kuliah, orang prestasinya bagus, dapat beasiswa dari pemerintah daerah provinsi di sini Nagoya, dapat beasiswa. Akhirnya sampai lulus dengan yang bagus, dapat beasiswa lagi kuliah S2. Untuk berjuang luar biasa. Coba dibayangkan ya. Itu biasanya di Indonesia ini kan jarang-jarang anak-anak muda kerja, misalnya kerjanya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, tidak bisa duduk dia ceritanya. Terus terus dikerjakan. Nah itu di sana itu gila kerja. Nah kembali ke debat tadi, coba kondisi di kita ini ternyata pendidikan formal tidak bisa menanamkan akidah. Akibatnya sudah sampai formal tugas yang diburu masih kerja lagi. Terus fokus ngumpul itu bekal besok di akhirat itu kapan? Coba sama-sama kita apa ya? Kalau berteliti sedikit, agak cermat sedikit, gimana bekal kita besok di akhirat itu? Di rata-rata kita itu menyiapkan bekal waris itu harta. Rumah saya pusing jalan penting. Mulai sekolah yang dirintis gawe berusaha. Lupa bahwa penentunya itu akidah, penentunya itu keimanan. Iya kan? Nah sekarang kita fokusnya baru yang sudah seusia kita, usia 50, 60, 70. Terus ketika nanti yang sebelumnya ternyata pendidikan formal tidak bisa menerapkan akidah dengan kuat. Nah itu kan dinasnya seperti kita semua kan. Kalau nanti kita tidak berusaha nyasar yang usia lebih muda dari kita, terus memutus mata rantainya kapan?
Nah, ini jadi kembali ke kisah ini. Kenapa kisah Nabi Zakaria ini dikisahkan lalu diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan pada sahabat? Ini kenapa? Itu sebetulnya tak pentingnya di situ, bukan sekedar mengetahui kisahnya. Terus kalau sudah tahu untuk apa? Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana dengan hidup kita? Mestinya di situ fokusnya. Kita selesaikan dulu kisahnya sampai ayat 15. Karena berikutnya itu nanti sudah ganti kisah Maryam dan putranya Isa. Kita selesaikan sampai ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Yahya khudil kitabi quwwah. Ya Yahya khudil kitabi quwwah. Wa atainahul hukma sabiyya. Wa atainahul hukma sabiyya. Wa adanan min ladunna wa zakah. Wa hananan min ladunna wa zakah. Wa kana taqiyya. Wa kana taqiyya. Wa barra biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Wa salamun 'alaihi yawma wulid. Wa salamun alaihi yawma wulid. Wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Nah, jadi setelah Zakaria dikabulkan doanya, dikaruniai anak laki-laki yang bernama Yahya. Kemudian Yahya diangkat jadi nabi. Ya Yahya khudil kitaba yang bikuwah. Wa Yahya, ambillah Alkitab itu, ya, kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Siapa mengambilnya itu? Ya, untuk memahaminya, untuk membacanya, untuk dilaksanakan, untuk disampaikan pada umat. Itu maksudnya khudil kitab. Jadi mengambil kitab untuk dibaca, dipahami, diamalkan, disampaikan pada yang lain, gitu. Wa atainahul hukma sabiyya, dan Allah berikan kepadanya hikmah selagi ia masih anak-anak. Jadi Yahya itu masih sangat muda, tapi oleh Allah sudah diberikan kitab Taurat. Ya. Untuk apa? Untuk pendidikannya. Sejak awal sudah diberi kitab Taurat. Ya. Istilahnya itu Sophia, masih anak-anak. Wa kana lam miladunna wa zakka wa zakka, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Allah, ya. Terus apa? Dan zakat. Jadi yang namanya hananan miladunna itu rasa kasih sayang dari Allah. Terus apa? Zakat.
Ini gimana misalnya? Yahya itu masih anak-anak, sudah diangkat dari Nabi, diberi kitab Allah. Kemudian Allah masih sayangnya, tapi kok dengan zakat? Padahal Yahya nggak punya harta apa-apa. Kalau model kita namanya zakat itu kan ya sudah sampai nisab, yang sampai haul gitu kan. Kalau nggak sampai itu juga pernah zakat itu. Dan nanti sampai meninggal nggak pernah nisab haul juga berkewajiban. Model pikir kita seperti itu. Tapi ini masih anak-anak, sudah aturan zakat, wajib zakat. Ya, itu maksudnya untuk membersihkan jiwanya, membersihkan jiwa membersihkan jiwa yang. Makanya walaupun ini ya, walaupun belajar fikih semenjak sekolah dasar sampai sekarang, tapi seringkali kita itu harus lebih hati-hati. Kenapa kalau kita zakat infak sedekah apalagi dengan penghasilan? Ya sudah, seberapa pun penghasilan kita berusaha berkeluarga, nggak usah ditunda-tunda. Kita bersihkan seberapa pun penghasilan kita. Kalau penghasilan sedikit ya kita keluarkan sedikit. Penghasilannya relatif agak banyak kita keluarkan dari berkah. Itu untuk apa? Untuk zakat, untuk membersihkan. Wa ana taqiyya, dan dia Yahya adalah seorang yang bertakwa. Tadi masih kecil sudah dikasih kitab Allah untuk dibaca, dipahami, diamalkan untuk mengatur hidupnya besok orang lain. Itu karena ya belas kasihan dari Allah, kemudian untuk membersihkan dirinya supaya dia menjadi orang yang bertakwa. Jadi yang namanya rasa belas kasih, kemudian membersihkan diri itu kalau tidak dibiasakan dari kecil, itu sampai dewasa, sampai tua juga terbentuk-bentuk gitu. Wal baru biwalidayhi walam yakul hatta wa khafiyya. Ya, kemudian banyak berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, bukan dia termasuk orang yang sombong, bukan orang yang durhaka. Kenapa? Karena sudah dididik sejak kecil, dididik untuk memiliki belas kasihan, dididik untuk membersihkan diri, membersihkan jiwanya, membersihkan seberapapun penghasilannya dibersihkan, dizakati, kemudian menjadi takwa, menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, menjadi anak yang tidak sombong, dan menjadi anak yang tidak durhaka. Nah, kemudian 3 hal yang sangat menentukan yang mempunyai keselamatan, yaitu wasalamun dari yaumul, kesejahteraan, keselamatan asas dirinya pada waktu dilahirkan. Kenapa? Situasinya itu sangat penting. Kenapa penting? Ibunya itu sudah sangat tua dan mandul. Mungkin model kita sangat tua sudah tidak datang bulan lagi, tidak menstruasi lagi, sudah tidak wajar kalau melahirkan seorang anak. Itu saat-saat yang menentukan kelahiran itu. Makanya salah mengalami yang mamuli, keselamatan pada waktu hari kelahirannya, dilahirkan. Wajah hari ketika datangnya ajal, perubahan dari
hidup sementara di dunia memasuki hidup yang sebenarnya, yaitu hidup di akhirat. Yang ketiga, wayamayuk ngaruhani, hari dibangkitkannya kembali, dihidupkan kembali pada yaumil ba'ats. Jadi 3 saat yang sangat krusial supaya pohon keselamatan. 1, saat lahir di dunia ini. 2, saat ajal, perpindahan dari alam dunia ke alam hidup yang sebenarnya, mulai dalam tubuh. Yang ketiga, ini paling menentukan, saat dibangkitkan ke yaumil ba'ats. Nah, nanti dihidupkan, dibangkitkan yaumil ba'ats dalam keadaan wajah muka yang bersinar-sinar, yang berseri-seri, atau mukanya itu hitam pekat, penuh dengan dosa. Dan itu kemudian ditentukan di pasar, menerima rapor dengan tangan kanan, dengan serba gembira, riang, senang-senang. Kitabnya Iliyun akan menerima kitab dari arah belakang. Kitabnya Sijil, dengan muka yang murah, sangat susah. Kemudian tempatnya di neraka. Coba sekarang kita pikirkan untuk kita sudah lewat yang pertama, tinggal fokus 2. Bagaimana saat nanti kita mulai hidup yang sebenarnya di alam kubur, setelah kita selesai dalam hidup sementara di dunia ini. Apa bekal kita? Apa kira-kira juga sudah kita nggak lama lagi gimana yang merintis bisnis itu kira-kira? Apa yang dipikirkan memahami Quran, amalkan? Fokusnya yang mana? Terus menyiapkan bekal nanti kalau datang ajal itu apa? Tapi ajal menurut dari Quran dari Sunnah ya bukan menurut pikiran orang. Ini pendapat orang aneh-aneh semua itu. Tapi bekal menyiapkan ajal sesuai dengan informasi dari Allah dan Quran, dari Rasulullah melalui hadis. Nah, bekal yang luar biasa pentingnya ketika saat kita nanti dibangkitkan pada yaumil ba'ats, namanya wa yauma yub'atsu hayya. Itu betul-betul saat yang menentukan. Itu yang seharusnya seusia kita itu harus secara sungguh-sungguh, secara totalitas menyiapkan 2 kesempatan itu, 2 momentum yang sangat bersejarah itu, yaitu hari kematian, memulai hidup yang sebenarnya, dan hari dibangkitkan kembali, dikumpulkan di maksa untuk menerima rapat nanti ke surga atau ke neraka, terima kitab Sijil atau Iliyun. Itu semuanya hasil dari kerja kita selama kita di dunia. Ya, ini sudah suruh kisahnya luar biasa pentingnya. Nah, itu contoh kisah yang tidak kalah seriusnya. Kisah Maryam punya anak tapi nggak punya suami. Kalau itu kan sekarang banyak Pak. Jadi kalau saja bukan itu. Terima kasih semua bermanfaat. Sampai ketemu besok pagi untuk nanti malam setelah bisa yang diungkapkan di masjid Al-Aqsa.